Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji Universitas Asahan, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ade Suhanda dari SMA PGRI Jambar. Saya adalah mahasiswa PPG Universitas Asahan tahun 2023. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja dengan materi novel. Terima kasih, selamat menikmati. Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kita mulai pembelajaran. Mari kita membaca doa bersama-sama. Silakan ketua kelas untuk memimpin membaca doa. Di tempat duduk siap? Siap. Tempat duduk siap? Siap. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa dalam hati mulai. Selesai, siap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Pak. Alhamdulillah ya. Nah, materi hari ini adalah materi drama. Ya. Namun sebelum kita mempelajari materi drama, maka kita akan mempelajari dulu pelajaran minggu lalu. Atau mengingat, minggu lalu adalah pelajaran mengenai ceramah. Apa itu ceramah? Ada yang tahu? Ceramah adalah berbicara di hadapan orang banyak secara sendiri dengan isi pembicaraannya adalah nasihat dan agama. Oke, terima kasih Dea ya atas jawabannya. Jadi menurut Dea, ceramah itu adalah sebuah monolog atau berbicara di hadapan orang banyak, satu orang ya. Tapi isinya adalah mengenai nasihat atau lebih cenderung mengenai isi-isi keagamaan. Ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai drama. Namun sebelum kita lebih jauh, kita harus tahu dulu tujuan pembelajarannya apa. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat menganalisis isi, struktur dan pembahasan dalam naskah drama, serta terampil memproduksi naskah dan tentang permasalahan aktual dalam memperhatikan aspek kebahasaan. Jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah Anda menganalisis struktur drama ya, isi, struktur dan pembahasan. Oke, bisa dipahami? Bisa. Kita melangkah lebih jauh, anak-anakku. Alangkah baiknya saya akan bertanya dulu. Tahu nggak kalian apa itu drama? Semacam sandiwara. Oke,
Oke, terima kasih. Ya, ada lagi? Ada Pak. Ada Pak. Acting. Oke, terima kasih. Ada lagi? Ada Pak. Tahu Pak, semacam bersandiwara. Oke, terima kasih. Yang disajikan di dalam suatu cerita. Perwakilan tokoh dalam drama digambarkan melalui dialog, ekspresi, atau tingkah laku sang tokoh. Watak dari para tokoh itu digambarkan dalam 3 dimensi sebagai berikut. Yang pertama, keadaan fisik. Diilustrasikan melalui umur, jenis kelamin, ciri-ciri tubuh, kadar jasmani, ciri khas yang menonjol, muka, kesukaan, tinggi atau pendek, bangsa, urusan umum, suka senyum atau berut, dan sebagainya. Yang kedua, keadaan psikis. Ini meliputi watak, kegemaran, kemudian temperamental, ambisi, kemudian keadaan emosi, dan sebagainya. Dan yang ketiga, keadaan sosiologis. Ini meliputi jabatan, pekerjaan, sosial, ras, agama, dan ideologi. Unsur yang keempat yaitu alur. Alur merupakan rangkaian peristiwa dan konflik yang menggerakkan jalannya cerita. Alur drama terdiri dari yang pertama, tahapan awal. Pada tahapan awal ini merupakan tahapan pengenalan tokoh-tokoh cerita serta pembahasan, pakar, dan hal-hal umum lainnya. Kemudian yang kedua, pemutusan konflik. Nah, selanjutnya penonton diajak pada pengenalan konflik. Pada tahap ini, konflik suatu drama mulai ditampilkan. Dalam hal ini pula, penonton akan mengenal alur dari cerita yang dibuat. Kemudian yang ketiga ada tahap komunikasi atau tahap tingkatan konflik. Pada tahap ini, semakin banyak insiden yang terjadi. Beberapa konflik sebelumnya akan terjadi untuk menguatkan konflik utama pada alur cerita. Kemudian yang keempat ada merupakan tahapan puncak dari konflik yang ada. Di tahapan ini merupakan tahap puncak dari ketegangan yang terjadi mulai dari awal cerita. Dan yang kelima ada resolusi, merupakan tahap yang menunjukkan jalan keluar dari setiap konflik yang ada. Sering dibagi menjadi 3, ada alur maju, alur mundur, dan alur tanggung. Yang pertama alur maju atau biasa disebut progresif, yaitu alur cerita yang berjalan maju mulai dari masa kini hingga masa yang akan datang. Yang kedua, alur mundur atau regresif, kebalikan dari alur progresif tadi, yaitu alur cerita yang berjalan mundur. Artinya masa kini adalah sebuah hasil dari konflik-konflik yang terjadi pada masa lalu. Dan yang ketiga ada 2 alur campuran, alur cerita yang mencampurkan masa kini dengan masa lalu dan juga dengan masa depan. Disebut juga dengan alur berbalik. Cerita dengan alur ini mengungkapkan konflik yang belum selesai dari masa lalu, masa sekarang, dan penyelesaian di masa depan yang saling terkait seperti satu hubungan lain. Kemudian unsur selanjutnya ada setting atau latar. Setting ataupun tempat kejadian cerita sering disebut juga sebagai latar cerita. Setting meliputi 3 dimensi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, setting atau latar tempat merupakan tempat kejadian cerita di sebuah drama. Misalnya di rumah, di sekolahan, di medan tempur, di meja makan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, setting atau latar waktu merupakan haru, gembira, menyedihkan, dan sebagainya. Mungkin juga menggambarkan suatu kehidupan budaya Jawa, masyarakat Betawi, dan sebagainya. Unsur selanjutnya yaitu dialog atau percakapan. Ciri khas naskah drama adalah berbentuk cakapan atau dialog. Berikut adalah beberapa hal penting yang berkaitan dengan dialog dalam naskah drama. Yang pertama, dialog harus mencerminkan percakapan sehari-hari karena di dalam drama merupakan tiruan dari kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ragam bahasa dalam dialog drama tersebut menggunakan bahasa lisan yang komunikatif serta juga bukan ragam bahasa tulis. Yang ketiga, diksi atau pilihan kata yang digunakan di dalam sebuah drama juga harus berhubungan dengan konflik serta program tersebut. Yang keempat, dialog dalam naskah drama
harus bersifat estetis, artinya memiliki bahasa yang indah. Yang kelima, dialog juga harus dapat mewakili tokoh yang dibawakan, baik itu secara psikologis, sosiologis, ataupun fisiologis. Selanjutnya ada unsur prinsip berupa konflik. Konflik merupakan penekanan atau juga masalah dalam drama. Konflik dibedakan menjadi dua, ada konflik eksternal dan konflik internal. Konflik eksternal merupakan sebuah konflik yang terjadi antara tokoh dengan sesuatu yang berada di luar dirinya atau biasa disebut dengan konflik fisik. Yang kedua, ada konflik internal, merupakan konflik yang terjadi antara tokoh dengan dirinya sendiri atau disebut dengan konflik batin. Unsur terakhir yaitu amanat atau pesan pengarang. Amanat merupakan pesan yang disampaikan. Unsur ekstrinsik merupakan unsur yang datang dari luar namun mempengaruhi sebuah cerita yang dibagikan. Artinya unsur-unsur ekstrinsik tidak terlibat pada jalannya cerita, namun keberadaan unsur ini sangat mempengaruhi perkembangan sebuah cerita. Yang termasuk unsur ekstrinsik sebuah drama yaitu faktor ekonomi, faktor politik, faktor sosial budaya, faktor pendidikan, faktor kesehatan, faktor psikologis pemain dan guru, kebijakan pemerintah, dan lain sebagainya. Terakhir kita masuk ke pembahasan ciri-ciri kebahasaan seks drama. Menurut Cipta Dikbud, seks drama memiliki ciri-ciri kebahasaan seperti berikut. Yang pertama, banyak menggunakan kata-kata yang menyatakan urutan waktu atau kronologis, misalnya sebelum, sekarang, setelah itu, kemudian, dan sebagainya. Yang kedua, banyak tokoh juga bisa diartikan sebagai pelaku dalam karya sastra. Tokoh berfungsi sebagai penggerak cerita, oleh karena itu dia adalah individualitaan yang dikenal dengan hal yang mengalami berbagai peristiwa. Ditinjau dari segi keterlibatannya dalam keseluruhan kita, tokoh fiksi dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh sentral atau tokoh utama, yaitu tokoh yang mengambil bagian terbesar dalam cerita, dan tokoh periferal atau tokoh tambahan. Hadirnya tokoh tambahan dijelaskan ada peristiwa atau perbuatan yang dialami tokoh utama menjadi begitu. Dan berdasarkan sifatnya, tokoh dibedakan menjadi tiga, yaitu tokoh protagonis merupakan aktor yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi, contohnya menyuruh, menobatkan, memikirkan, beristirahat, dan sebagainya. Yang ketiga, banyak menggunakan kata. Oke. Apakah saya sudah glowing hari ini? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, setelah Anda memperhatikan materi yang tadi ditayangkan, nah kita membuat kesimpulan bahwa unsur dalam drama itu terbagi di dalam dua bagian. Setelah Anda menyimak atau menonton tayangan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa unsur dalam drama itu terbagi dalam dua, yaitu ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, unsur intrinsik itu terbagi di dalam sub 5, ya, ada 5 sub. Yang pertama, tema. Tokoh atau penokohan, latar setting dan amanat. Masing-masing itu memiliki fondasi atau unsur membangun dalam sebuah drama. Ya. Nah, siswa-siswa atau anak-anakku yang saya banggakan, saya sudah memberikan tugas atau mengirimkan file ke grup WhatsApp yang kalian grup WhatsApp kelas. Coba dicek deh, ada nggak? Nah, silakan buka handphonenya masing-masing. Ada ya? Nah, setelah Anda membuka, silakan Anda membuat kelompok masing-masing. Ya, membuat kelompok masing-masing. Satu kelompoknya 3 atau 4 kelas. Silakan. Video mana ini? Ini semua kan Siti. Dia tidak apa.
sudah mengirimkan naskah yang berjudul Matahari di Jalan Kecil. Ya, ini udah baru lah. Ya, jangan langsung seperti itu ya. Untuk membangkitkan semangat, mari kita melaksanakan senam pinguin. Ada yang tahu senam pinguin? Ada. Yuk, silakan semuanya berdiri. Oke. Sudah siap? Oke. Siap semuanya? Mari kita mulai. 'Gue suka. Soal ini yang harus dibenerin soalnya ada yang salah. Aku ngerjain dulu yang ini ya, kalian lanjut nyari materinya di HP. Ya. Buka. Iga. Silakan masing-masing kelompok untuk presentasi. Yang pertama adalah kelompok 1, yang kedua kelompok 2, yang ketiga kelompok 3 dan seterusnya. Silakan untuk kelompok pertama untuk mempresentasikan hasil dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan unsur intrinsik naskah drama. Unsur intrinsik drama sebagai berikut. Yang pertama yaitu plot. Dalam sebuah karya sastra fiksi, berbagai peristiwa disajikan dalam urutan tertentu. Peristiwa yang diurutkan dalam membangun cerita itu disebut dengan alur atau plot. Plot merupakan unsur fiksi yang paling penting karena kejelasan plot merupakan kejelasan tentang keterkaitan antara peristiwa yang dikisahkan. Secara linear dan kronologis akan mempermudah pemahaman kita terhadap cerita yang ditampilkan. Untuk memperoleh keutuhan sebuah plot cerita, mengemukakan bahwa sebuah plot haruslah terdiri dari tahap awal, tahap tengah, dan tahap akhir. Meliputi hal-hal berikut ini. Yang
membantu baik untuk tokoh protagonis maupun antagonis. Tokoh tritagonis dalam naskah drama tersebut sebagai penengah dari titik konflik yang membantu persoalan antara tokoh protagonis dan antagonis. Hal tersebut dapat dibuktikan dalam kutipan yang akan dipresentasikan oleh kelompok 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk kelompok 3 mempresentasikan hasil analisis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan yang berjudul tema. Dalam naskah drama berjudul Matahari di Sebuah Jalan Kecil memiliki tema yang berlingkup pada kehidupan sosial masyarakat. Hal ini didasari dari dialog-dialog yang mencoba membahas tentang masalah-masalah atau realita yang ada di masyarakat, bangsa, dan negara, seperti menjamurnya korupsi, masalah ekonomi, kesejahteraan hidup, dan ketimpangan sosial. Selain itu, ditampilkan mengenai seseorang yang pandai bersilat lidah, sehingga ia dapat lari dari sebuah kesalahan. Realita-realita tersebut digambarkan secara utuh dan kompleks, sehingga membuat pembaca dapat menafsirkan sendiri kesatuan tema tersebut. Yang kedua itu amanat. Amanat atau pesan pengarang yang hendak disampaikan pengarang melalui dramanya harus dicari oleh pembaca atau penonton. Amanat adalah maksud yang terkandung dalam suatu drama. Menurut Sudirman, bahwa tema merupakan gagasan, ide, atau pikiran utama yang mendasari suatu karya sastra. Dari sebuah karya sastra, ada kalanya dapat diangkat suatu ajaran moral atau pesan yang ingin disampaikan pengarang. Itulah yang disebut amanat. Jika permasalahan yang diajukan juga diberi jalan keluarnya oleh pengarang, maka jalan keluarnya itulah yang disebut amanat. Amanat yang terdapat pada sebuah karya sastra bisa secara implisit ataupun secara eksplisit. Implisit jika jalan keluar atau ajaran moral diisyaratkan dalam tingkah laku tokoh menjelang cerita berakhir. Eksplisit jika pengarang pada tengah atau cerita menyampaikan seruan, saran, peringatan, dan nasihat. Sudirman. Amanat berkaitan dengan pesan yang hendak disampaikan oleh seorang penulis kepada pembaca untuk bisa memaknai dari keseluruhan isi naskah drama. Amanat berisi pesan moral dan nilai kehidupan yang dapat dijadikan referensi berpikir dan inflasi bertindak pembaca nantinya sesuai dengan kaidah atau norma yang berlaku. Amanat yang coba ditampilkan dalam naskah drama di atas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alur atau menganalisis unsur infinisi. Oke. Terima kasih kepada kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Alhamdulillah hari ini kita pelajaran sudah selesai. Namun sebelum pelajaran itu kita selesaikan, mari kita tarik kesimpulan bahwa dalam drama itu ada dua unsur. Yang pertama adalah unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Ya, unsur intrinsik itu terbagi dalam 5 ya, ada plot atau alur. Alur dibagi dalam 3 poin ya. Ada alur awal, tengah, dan akhir. Yang tengah biasanya berisi mengenai pengenalan konflik atau pengenalan latar
setting sebuah cerita, karena adalah pengenalan konflik, ya, sampai ke akhir konflik dan akhir itu adalah ending, yaitu akhir daripada konflik. Biasanya terbagi di dalam dua, ada sad ending atau ending yang bersedih dan ending yang membahagiakan. Yang ketiga ada tokoh, ya, tokoh atau penokohan. Watak terbagi di dalam tiga, ada antagonis, antagonis dan protagonis. Setelah itu ada latar setting atau tempat terjadinya sebuah peristiwa. Yang terakhir adalah amanat atau pesan yang disampaikan. Ya. Nah, demikian pembelajaran hari ini. Semoga menjadi berkah untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.